Riuh tepuk tangan dan kilatan lampu kamera masih terngiang jelas di benak Zaki. Hari itu, dia merasa menjadi pria paling beruntung di dunia. Menikahi Lani, seorang pengusaha hijab sukses yang kecantikannya dipuji di seluruh media sosial, adalah mimpi yang mustahil bagi pria sederhana seperti dirinya. Dengan setelan jas pesanan khusus seharga motor metiknya, Zaki berdiri gagah di samping Lani, menyalami ribuan tamu yang memandang iri padanya. Zaki, sang guru honorer, kini telah resmi menjadi bagian dari keluarga konglomerat. Namun, begitu pintu penthouse mewah itu tertutup rapat dan menyisakan mereka berdua, suasana hangat yang tadi dipamerkan di depan tamu menguap seketika. Lani melepaskan mahkota kecil di kepalanya dengan kasar, lalu melemparkannya ke atas meja rias hingga menimbulkan bunyi denting yang tajam. Wajahnya yang semula penuh senyum berubah menjadi datar dan dingin. Zaki melangkah mendekat, hendak membantu melepaskan kancing di bagian belakang baju pengantin istrinya. "Lani, kamu pasti lelah sekali hari ini," ucapnya lembut. Namun, belum sempat tangannya menyentuh kain sutra itu, Lani menepisnya dengan keras. "Jangan sentuh aku," desis Lani dingin. Matanya menatap Zaki melalui cermin, bukan dengan tatapan cinta, melainkan tatapan yang biasa ia gunakan pada bawahannya di kantor. Zaki mematung, tangannya menggantung di udara. "Ada apa? Apa aku berbuat salah?" Lani berbalik, melipat tangan di dada. "Zaki, mari kita luruskan satu hal agar kamu tidak salah paham di awal pernikahan ini. Aku tidak membelimu untuk menjadi suami yang sesungguhnya. Aku sudah melunasi biaya operasi jantung ibumu dan membayar semua hutang keluargamu yang menumpuk di kampung. Anggap saja pernikahan ini adalah kontrak kerja yang sudah dibayar di muka." Dada Zaki bergemuruh. Kata-kata, membeli, dan kontrak kerja, menghantam harga dirinya telak. "Lani, aku menikahimu karena aku ingin membangun keluarga." Lani tertawa hambar, suara tawa yang paling menyakitkan yang pernah Zaki dengar. "Keluarga? Aku butuh status istri untuk membersihkan namaku dari gosip miring setelah kegagalan proyek terakhirku. Aku butuh sosok suami tampan yang terlihat soleh dan penurut agar pengikutku di media sosial tetap percaya pada citra produk hijabku. Mulai besok, hidupmu adalah milikku. Kamu akan memakai apa yang aku suruh, berbicara dengan siapa yang aku izinkan, dan tersenyum saat aku memegang kamera. Di luar rumah, kamu adalah direktur pendampingku. Di dalam rumah ini, kamu hanyalah pajangan yang tidak boleh memiliki suara." Zaki tertunduk, memandangi cincin emas di jarinya yang kini terasa seperti borgol yang sangat berat. Tak pernah ia sangka, kemewahan yang ia injak malam ini adalah awal dari penjara yang paling menyiksa. Di bawah lampu kristal yang berkilauan, Zaki menyadari satu hal pahit. Lani tidak menjadikannya raja, melainkan hanya sekadar properti untuk memoles kehidupannya yang sempurna. Cahaya matahari pagi yang masuk melalui jendela kaca besar di penthouse itu tak sedikit pun menghangatkan hati Zaki. Lingkaran emas di jari manisnya masih terasa dingin dan berat, seolah terus mengingatkan bahwa ia telah menyerahkan kedaulatan dirinya pada malam yang kelam itu. Sebelum Zaki sempat memproses kehancuran harga dirinya, pintu kamar terbuka. Lani sudah berdiri di sana, tampil sempurna dengan hijab sutra warna pastel dan setelan kerja yang sangat elegan. Tidak ada sapaan, "Selamat pagi." Yang ada hanyalah tatapan menuntut. "Zaki, ambil ini," ucap Lani sambil meletakkan sebuah tablet di atas meja. "Itu adalah jadwal harianmu. Mulai hari ini, aku sudah mengirimkan pesan pengunduran diri ke sekolah tempatmu mengajar. Kamu tidak perlu lagi menjadi guru honorer dengan gaji yang bahkan tidak cukup untuk membeli satu pasang sepatuku." Zaki terperanjat, ia berdiri dengan cepat. "Lani, apa maksudmu? Mengajar adalah jiwaku. Aku sudah berjanji pada murid-muridku." "Janji?" Lani memotong dengan tawa sinis. "Janji tidak akan membayar biaya rumah sakit ibumu, Zaki. Sekarang, pekerjaanmu adalah memastikan hidupku berjalan sempurna. Kamu yang akan mengatur jadwal pertemuanku, mencuci pakaian-pakaian branded milikku yang tidak boleh disentuh mesin, dan menyiapkan segala keperluanku sebelum aku berangkat ke kantor. Kamu adalah manajer rumah tangga di sini." Terdengar lebih keren daripada pembantu, bukan? Zaki mengepalkan tangannya di balik selimut. Ia merasa seperti baru saja ditampar di depan wajahnya sendiri. "Aku suamimu, Lani, bukan asisten pribadimu." Lani melangkah mendekat, aroma parfum mahalnya memenuhi indera penciuman Zaki,
namun terasa menyesakan. Ia menyentuh dagu Zaki dengan ujung kukunya yang terawat. Suami? Suami mana yang membiarkan istrinya melunasi hutang ratusan juta keluarganya? Di rumah ini, uang adalah suara. Dan karena kamu tidak punya uang, kamu tidak punya suara. Jangan membantah jika tidak ingin aku menarik kembali semua fasilitas di rumah sakit ibumu. Lani kemudian meletakkan sebuah kartu ATM di atas meja. Itu untuk belanja kebutuhan dapur dan uang sakumu. Semua transaksi akan masuk ke notifikasi ponselku. Jangan coba-coba menggunakannya untuk hal yang tidak penting. Setelah Lani pergi, Zaki terduduk lemas di tepi tempat tidur. Ia memandangi kartu ATM itu dengan perasaan mual. Ia baru saja menyadari bahwa pernikahan ini bukan hanya tentang kehilangan cinta, tapi tentang kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Di luar sana, orang-orang mungkin mengira dia sedang menikmati sarapan mewah di atas ranjang emas. Nyatanya, Zaki baru saja memulai hari pertamanya sebagai tawanan di dalam istana yang ia panggil rumah. Ternyata, menjadi kaya tidak pernah terasa sesakit ini. Rasa mual di perut Zaki belum benar-benar hilang saat suara klakson mobil Lani yang meninggalkan penthouse digantikan oleh dering ponsel yang nyaring. Sebuah pesan singkat masuk. Sore ini teman-teman sosialitaku datang untuk arisan. Pastikan semua hidangan siap tepat waktu. Jangan memalukan aku. Zaki menatap kartu ATM di tangannya, benda yang seharusnya menjadi simbol kemakmuran, kini terasa seperti bara api yang membakar telapak tangannya. Ia tidak punya pilihan selain bangkit, menyeka harga dirinya yang terserak, dan mulai bekerja. Sore harinya, ruang tamu mewah itu dipenuhi oleh aroma parfum mahal dan gelak tawa wanita-wanita berhijab glamor. Zaki, yang diperintahkan Lani memakai kemeja seragam yang ia pilihkan, kemeja yang lebih mirip baju pelayan hotel bintang 5 daripada baju tuan rumah, berjalan bolak-balik membawa nampan berisi teh Earl Grey dan kudapan premium. Setiap kali ia meletakkan cangkir, ia bisa merasakan mata teman-teman Lani menelitinya dari ujung rambut hingga ujung kaki, seperti sedang menilai kualitas barang baru yang dibeli Lani. Jadi, ini suamimu yang viral itu, Lan? Tanya salah satu teman Lani dengan nada yang dibuat-buat ramah, namun matanya memancarkan ejekan. Gantengnya, tapi katanya dulu cuma guru honorer? Beruntung sekali kamu, Zaki, bisa masuk ke keluarga ini. Zaki mencoba tersenyum sopan, meski tenggorokannya terasa tersumbat. Terima kasih, Bu. Saya. Oh, Zaki memang sangat rajin, sela Lani dengan nada ringan, sambil menyesap tehnya tanpa menatap Zaki. Dia tahu diri. Karena dia tidak punya kesibukan di luar, dia yang mengurus semua kebutuhan domestikku. Anggap saja dia asisten pribadiku yang paling setia. Benar kan, sayang? Lani menoleh sebentar ke arah Zaki, matanya memberikan instruksi tajam agar Zaki tidak membantah. Dada Zaki berdenyut sakit. Di depan teman-temannya, Lani dengan halus menguliti martabat Zaki sebagai seorang suami. Zaki bukan lagi pendamping hidup, melainkan sebuah pencapaian, sebuah trofi yang dipamerkan Lani untuk menunjukkan betapa besarnya kekuasaan dan kemurah hatiannya karena telah menyelamatkan pria miskin. Puncaknya adalah saat salah satu tamu tidak sengaja menumpahkan kopi ke lantai marmer yang berkilau. Sebelum pelayan rumah tangga sempat datang, Lani menatap Zaki dengan dagu terangkat. Zaki, tolong bersihkan itu ya sebelum meres ke karpet. Kamu tahu kan karpet ini harganya lebih mahal dari rumahmu di kampung. Tawa kecil pecah di ruangan itu. Zaki berdiri mematung, nampan di tangannya bergetar. Ia bisa melihat bayangan dirinya di cermin besar di dinding ruang tamu, seorang pria yang kehilangan identitasnya, berlutut di lantai untuk mengelap tumpahan kopi di bawah tatapan meremehkan para wanita kaya. Pada detik itu, Zaki menyadari bahwa Lani tidak hanya ingin memilikinya, Lani ingin menghancurkan sisa-sisa harga diri yang masih ia miliki hingga tidak ada lagi yang tersisa selain kepatuhan. Lanjut ke bab berikutnya. Saya bisa membuat konflik di bab 4 menjadi lebih emosional saat Zaki mulai diisolasi dari keluarganya. Keheningan yang mengikuti kepergian tamu-tamu Lani terasa lebih memekakkan telinga daripada gelak tawa mereka sebelumnya. Sisa tumpahan kopi di marmer itu memang sudah bersih, namun noda di hati Zaki terasa kian melebar dan menghitam. Di bawah lampu kristal yang berpijar angkuh, Zaki hanya bisa menatap tangannya sendiri yang masih sedikit gemetar. Ia tidak berani menoleh ke arah Lani yang sedang santai menghitung amplop arisan di sofa, seolah penghinaan yang baru saja terjadi hanyalah selingan kecil yang tidak berarti bagi hari-harinya yang sempurna. Rasa sesak di dada membuat Zaki ingin mendengar suara ibunya di kampung,
satu-satunya tempat di mana ia masih dianggap sebagai manusia berharga, bukan sekadar pelayan berbaju mewah. Namun, saat ia merogoh saku kemejanya untuk mengambil ponsel, sebuah tangan dengan kuku-kuku cantik yang baru saja dipoles menghalangi gerakannya dengan kasar. "Mau menelepon siapa, Zaki?" tanya Lani tanpa mengalihkan pandangan dari tumpukan uang di depannya. Aku ingin bicara dengan ibu. Sudah beberapa hari aku tidak menanyakan kabarnya." Suara Zaki terdengar parau, nyaris habis. Lani mendengus pelan, lalu akhirnya menatap Zaki dengan sorot mata yang membuat pria itu merasa kerdil. "Dan apa yang akan kamu katakan? Mengadu bahwa istrimu yang kaya ini jahat padamu? Atau mau meminta uang lagi untuk biaya pengajian di kampung?" "Aku tidak pernah meminta uang padamu untuk hal yang tidak penting, Lani. Aku cuma rindu," bela Zaki. Suaranya mulai bergetar karena emosi yang ia tahan sekuat tenaga. Lani berdiri, melangkah mendekat hingga aroma parfum mahalnya kembali mengintimidasi ruang napas Zaki. "Dengarkan aku baik-baik. Sejak kamu menandatangani berkas pernikahan itu, hidupmu bukan lagi milik keluargamu. Ibu dan adikmu sudah menerima cukup banyak dariku. Aku tidak ingin mereka terus-menerus mengganggumu dan merusak konsentrasimu mengurus rumah ini. Mulai besok, ponselmu akan aku periksa secara berkala. Kamu boleh menelepon mereka 1 minggu sekali, itu pun jika aku sedang ada di sampingmu." Zaki terperangah, matanya membelalak tidak percaya. "Kamu tidak bisa melakukan ini, Lani. Itu hak pribadiku sebagai manusia." "Hak pribadiku sudah lunas aku beli, Zaki," bentak Lani, suaranya meninggi, memantul di dinding-dinding mewah yang tiba-tiba terasa seperti jeruji besi. "Jangan lupa siapa yang membiayai hidup mereka sekarang. Sekali saja aku mendengar kamu mengeluh pada mereka atau mencoba meminjam uang secara diam-diam, aku pastikan bantuan bulanan untuk obat ibumu akan berhenti detik itu juga. Pilihannya ada di tanganmu, tetap jadi suami yang patuh, atau biarkan ibumu menderita karena keras kepalamu." Lani melenggang pergi menuju kamar utama, meninggalkan Zaki yang membeku dalam kegelapan ruang tamu yang megah. Di balik jendela kaca setinggi langit, kerlip lampu kota Jakarta terlihat begitu indah, namun bagi Zaki, semua itu hanyalah ornamen dari penjara berlapis emas yang kini secara perlahan mulai mematikan jiwanya. Ia tidak hanya kehilangan pekerjaan dan harga diri, kini, ia pun mulai diisolasi dari satu-satunya cinta yang tersisa dalam hidupnya. Lanjut ke bab 5. Saya bisa membuat cerita semakin tegang saat Zaki menemukan bahwa namanya digunakan Lani untuk sesuatu yang ilegal. Malam itu, Zaki tidak bisa tidur. Ancaman Lani tentang penghentian biaya pengobatan ibunya terus berdenging di telinganya seperti sirene yang menyakitkan. Ia berdiri di balkon penthouse, menatap kerlap-kerlip lampu Jakarta yang tampak seperti tumpukan permata yang dingin. Ia merasa seperti sebutir debu di tengah kemegahan ini. Ada, tapi sama sekali tidak berarti. Harga dirinya bukan lagi sekadar diinjak, melainkan telah dilumat habis hingga tak bersisa. Namun, penderitaan Zaki belum mencapai puncaknya. Pagi harinya, suasana kembali berubah drastis. Lani tidak lagi menatapnya dengan kemarahan, melainkan dengan senyum manis yang justru membuat bulu kuduk Zaki berdiri. "Zaki, hari ini jadwal kita padat. Aku sudah memesan buket bunga mawar besar dan jam tangan mewah. Nanti, kamu harus memberikan itu padaku di depan kamera," ucap Lani sambil memulas lipstik merah menyala. Zaki mengernyit bingung. "Maksudmu? Kita akan membuat konten A Day in My Life untuk YouTube dan Instagramku," jawab Lani santai. "Audiens ingin melihat betapa romantisnya suamiku setelah kita menikah. Kamu harus akting seolah-olah kamu yang membeli semua itu dari hasil kerja kerasmu untuk mengejutkanku. Ingat, jangan sampai wajahmu terlihat kaku." Zaki merasa mual. Ia dipaksa berakting menjadi suami idaman di depan jutaan pengikut Lani, sementara kenyataannya, ia bahkan harus memohon untuk sekadar menelepon ibunya. Sepanjang hari, Zaki menjadi properti hidup. Ia harus tersenyum lebar, memeluk Lani dari belakang, dan mengucapkan kalimat-kalimat manis yang sudah dituliskan naskahnya oleh Lani. Ribuan komentar pujian membanjiri unggahan itu. "Beruntung sekali Kak Lani punya suami soleh dan royal," atau "Definition of Couple Goals." Zaki ingin berteriak di depan kamera bahwa semua itu palsu. Bahwa bunga itu layu sebelum sempat ia hirup aromanya, dan jam tangan itu langsung dirampas kembali oleh Lani begitu tombol stop ditekan. Malam harinya, saat Lani tertidur karena kelelahan, Zaki diminta merapikan ruang kerja Lani yang berantakan.
Saat memindahkan tumpukan map, sebuah dokumen berwarna biru tua terselip jatuh. Zaki memungutnya, dan jantungnya nyaris berhenti berdetak saat membaca baris demi baris di sana. Dokumen itu adalah akta pendirian perusahaan baru atas nama Zaki Pratama sebagai Direktur Utama Tunggal. Namun, yang mengerikan, di bawahnya terdapat lampiran hutang pinjaman modal usaha senilai 5 miliar rupiah ke sebuah lembaga pembiayaan swasta dengan bunga mencekik. Zaki gemetar. Ia tidak pernah menandatangani surat apapun, namun di sana tertera tanda tangannya yang dipalsukan dengan sangat rapi. Ternyata, Lani tidak hanya menjadikannya pelayan dan properti konten. Lani menjadikannya tameng hidup. Jika bisnis itu gagal atau terjerat hukum pajak, Zakilah yang akan diseret ke penjara, sementara Lani tetap bersih di atas panggung kemewahannya. Zaki jatuh terduduk di lantai, menyadari bahwa ia bukan sekadar suami pajangan, melainkan tumbal yang sedang menunggu waktu untuk disembelih. Lantai marmer ruang kerja yang dingin itu seolah menyedot seluruh energi dari tubuh Zaki. Dokumen biru di tangannya bergetar hebat, mengeluarkan bunyi gemerisik yang terdengar seperti tawa ejekan di tengah keheningan malam. 5 miliar rupiah. Sebuah angka yang bahkan tak pernah terbayangkan dalam silsilah keluarga besarnya, kini menggantung di atas kepalanya sebagai vonis mati. Zaki merasa paru-parunya menyempit. Setiap embusan napas terasa seperti menghirup debu yang menyesakan. Ia bukan lagi sekadar pelayan atau properti konten. Ia adalah tameng hidup bagi kejahatan finansial yang dirancang dengan sangat rapi oleh wanita yang ia panggil istri. Sudah puas membacanya? Suara itu datang dari ambang pintu, tenang namun tajam seperti sembilu. Zaki tersentak, hampir menjatuhkan map itu. Lani berdiri di sana, bersandar di bingkai pintu dengan jubah tidur sutra yang berkilauan. Tidak ada raut panik di wajahnya, tidak ada ketakutan karena rahasianya terbongkar. Yang ada hanyalah tatapan bosan, seolah Zaki baru saja menemukan daftar belanjaan yang membosankan. Lani, apa-apaan ini? Suara Zaki pecah, bercampur antara amarah dan ketakutan yang luar biasa. Kenapa namaku ada di sini? Kenapa tanda tanganku dipalsukan untuk hutang sebanyak ini? Lani melangkah masuk, langkah kakinya tidak bersuara di atas karpet bulu. Ia mengambil dokumen itu dari tangan Zaki yang lemas seolah sedang mengambil mainan dari seorang anak kecil. Jangan dramatis, Zaki. Perusahaan itu butuh nama bersih untuk mendapatkan pinjaman ekspansi. Kamu punya nama yang bersih, tidak punya catatan kredit buruk, dan yang paling penting, kamu tidak akan berani bertanya. Ini kriminal, Lani. Kalau bisnis ini bermasalah, aku yang akan dipenjara. Zaki berteriak. Air mata keputusasaan mulai menggenang. Lani justru tersenyum tipis, sebuah senyuman yang lebih dingin dari es. Ia mendekat, merapikan kerah baju Zaki dengan gerakan yang sangat lembut namun terasa mencekik. Dan menurutmu, siapa yang akan percaya pada guru honorer miskin sepertimu? Semua orang tahu aku yang memberimu segalanya. Jika kamu lapor, aku tinggal bilang kamu yang mencuri identitasku untuk berjudi atau gaya hidup mewah. Bukti-bukti transfer ke rekening pribadimu sudah aku siapkan. Zaki ternganga. Ia baru menyadari betapa dalam lubang yang digali Lani untuknya. Kamu benar-benar iblis, Lani. Aku adalah penyelamat keluargamu, Zaki. Jangan lupakan itu, bisik Lani tepat di telinganya. Besok adalah jadwal operasi katup jantung ibumu. Uang muka sudah kubayar, tapi pelunasannya tergantung pada seberapa tenang kamu malam ini. Jika kamu membuat keributan, jangan salahkan aku kalau besok ibumu harus pulang dari rumah sakit tanpa operasi. Lani mengecup pipi Zaki dengan dingin sebelum melenggang pergi, meninggalkan Zaki yang kembali luluh lantak di tengah kemewahan yang kini terasa seperti kuburan. Di bawah bayang-bayang lampu meja yang temaram, Zaki menyadari bahwa setiap sen yang digunakan untuk mengobati ibunya adalah kepingan rantai yang mengikatnya pada kejahatan Lani. Ia terjepit di antara cinta pada ibunya dan kehancuran masa depannya sendiri. Operasi katup jantung ibunda Zaki berjalan lancar, sebuah keajaiban medis yang dibeli dengan harga kemerdekaan diri Zaki. Namun, bagi Zaki, setiap detak jantung ibunya yang kini kembali normal terasa seperti detak jam dinding yang menghitung mundur waktu menuju kehancurannya. Rasa syukur yang seharusnya memenuhi dadanya justru bercampur dengan empedu yang pahit. Ia terjebak dalam utang budi yang mematikan, sementara dokumen utang 5 miliar atas namanya masih tersimpan rapi di berangkas Lani, siap diledakkan kapan saja jika ia berani melangkah keluar dari garis yang telah ditentukan. Seminggu kemudian,
Lani memerintahkan Zaki menjemput ibu dan adiknya untuk berkunjung ke penthouse. Zaki tahu, ini bukan sekadar silaturahmi, melainkan panggung sandiwara baru yang dirancang Lani. Zaki, lihat rumahmu ini. Ibu merasa seperti sedang berada di surga, ucap ibunda Zaki pelan sambil mengelus sofa beludru dengan tangannya yang masih keriput dan pucat. Matanya berkaca-kaca menatap kemewahan di sekelilingnya. Lani benar-benar malaikat yang dikirim Tuhan untuk keluarga kita. Kamu harus jaga dia baik-baik, nak. Zaki hanya bisa mengangguk kaku, tenggorokannya terasa seperti disumpal duri. Ia melihat Lani keluar dari kamar dengan hijab panjang berwarna putih bersih, memancarkan aura kesalehan yang sempurna. Lani langsung menghampiri ibu Zaki, mencium tangannya dengan takzim, bahkan membantu memijat kaki wanita tua itu dengan kelembutan yang sangat meyakinkan. Ibu jangan sungkan ya, ini rumah ibu juga, ucap Lani dengan suara semanis madu. Zaki juga sekarang sudah sangat mahir mengurus rumah. Dia yang menyiapkan semua makanan ini untuk ibu. Lani kemudian melirik Zaki, sebuah isyarat dingin yang hanya dipahami olehnya. Zaki harus berdiri, melayani ibu dan adiknya sendiri di bawah pengawasan Lani, seolah-olah dia adalah pelayan yang sangat berdedikasi. Puncaknya adalah ketika Lani memberikan amplop tebal berisi uang tunai kepada adik Zaki di depan matanya. Ini untuk biaya kuliahmu, ya. Jangan sampai Zaki tahu aku memberimu ini, nanti dia malah tidak enak hati padaku, kata Lani sambil tersenyum lebar ke arah Zaki. Adik Zaki memeluk Lani dengan penuh haru, menyebutnya sebagai kakak ipar terbaik di dunia. Di titik itu, Zaki merasa jiwanya benar-benar mati. Lani sedang membeli seluruh anggota keluarganya, menjadikan mereka pengawal pribadinya secara tidak langsung. Jika suatu saat Zaki berani melawan, bukan hanya Lani yang akan menghujatnya, tapi keluarganya sendiri akan menganggapnya sebagai pria tidak tahu diuntung yang mencoreng nama baik, malaikat, mereka. Zaki berdiri di sudut ruangan, di rumahnya sendiri, namun merasa seperti orang asing yang paling hina di dunia. Lambaian tangan ibu dan adiknya dari balik kaca mobil taksi yang menjauh menyisakan kesunyian yang mencekam di lobi apartemen. Zaki berdiri mematung, sementara saku kemejanya terasa berat oleh rasa bersalah yang tak terkatakan. Ibunya pulang dengan harapan baru dan kesehatan yang pulih, tanpa pernah tahu bahwa setiap detik nyawanya dibayar dengan harga diri putranya yang hancur berkeping-keping. Di mata keluarganya, Lani adalah penyelamat, di mata Zaki, Lani adalah pemilik yang baru saja selesai memamerkan hewan peliharaannya. Sudah selesai dramanya? Cepat naik dan bersihkan ruang tamu. Aku benci bau orang desa di sofa mahalku, ucap Lani dingin tanpa menoleh sedikit pun sambil berjalan menuju lift. Malam itu, setelah Lani tertidur, atau setidaknya terlihat seperti tertidur, Zaki diminta merapikan meja rias Lani yang dipenuhi botol-botol kosmetik seharga jutaan rupiah. Di antara tumpukan perhiasan yang berserakan, sebuah ponsel tipis berwarna hitam yang jarang dilihat Zaki bergetar pelan. Biasanya, Zaki tak pernah berani menyentuh barang pribadi Lani, namun sebuah notifikasi yang muncul di layar terkunci membuat jantungnya berdegup kencang. Urusan dengan boneka itu aman, kan? Aku sudah tidak sabar kita pergi ke Paris bulan depan setelah pencairan dana pinjaman atas namanya keluar. Tangan Zaki gemetar hebat. Ia memberanikan diri membuka ponsel yang ternyata tidak terkunci itu. Di sana, ia menemukan ribuan pesan antara Lani dengan seorang pria bernama Satria. Satria bukan sekadar rekan bisnis, dia adalah kekasih gelap Lani yang sebenarnya. Semua skenario pernikahan ini, semua pencitraan di media sosial, bahkan pemilihan Zaki sebagai suami, adalah rencana matang yang mereka susun bersama. Zaki membaca sebuah pesan yang dikirim Lani beberapa hari lalu. Tenang saja, Satria. Zaki itu bodoh. Dia terlalu mencintai ibunya sampai tidak sadar kalau dia sedang menandatangani surat kematiannya sendiri. Begitu uang 5 miliar itu cair dan masuk ke rekening rahasia kita, biarkan saja dia yang dikejar polisi atas kasus penipuan pajak. Kita akan menghilang, dan dia akan mendekam di penjara sebagai pahlawan kesiangan bagi ibunya. Air mata Zaki jatuh menetes ke layar ponsel yang dingin itu. Ia merasa dunianya runtuh seketika. Selama ini, ia mengira dirinya sedang berkorban demi cinta dan keluarga, meski harus menerima hinaan. Namun ternyata, ia hanya dijadikan alat oleh sepasang kekasih licik untuk merampok uang negara dan menghancurkan hidupnya tanpa sisa. Lani tidak hanya merendahkannya secara sosial, ia secara aktif sedang menggali liang lahat untuk masa depan Zaki. Di tengah kegelapan kamar yang mewah itu,
Zaki menyadari bahwa ia tidak bisa lagi diam dan pasrah. Rasa sakit yang luar biasa itu perlahan berubah menjadi api amarah yang dingin. Ia tidak boleh hanya melarikan diri. Ia harus memastikan bahwa panggung sandiwara yang dibangun Lani rubuh dan menimpa pemiliknya sendiri. Layar ponsel hitam itu akhirnya meredup. Namun api amarah di mata Zaki baru saja tersulut dengan hebatnya. Air mata yang tadi membasahi pipinya mengering, meninggalkan jejak rasa asin yang getir. Segetir kenyataan bahwa cintanya dan nyawa ibunya hanyalah komoditas dalam rencana busuk Lani dan Satria. Di tengah keheningan kamar yang menyerupai peti mati mewah itu, Zaki menyadari bahwa ia tak boleh hancur sekarang. Jika ia menyerah, maka skenario Lani akan berjalan sempurna. Zaki dipenjara, ibunya terlantar, dan Lani berdansa di atas penderitaannya bersama pria lain. Dengan tangan yang kini tak lagi gemetar karena ketakutan, melainkan karena tekad yang membaja, Zaki mulai bergerak. Ia menggunakan ponsel pribadinya untuk memotret setiap baris percakapan menjijikan antara Lani dan Satria. Ia merekam dokumen-dokumen perusahaan fiktif yang mencatut namanya, serta bukti aliran dana yang sengaja dibelokkan Lani untuk menjebaknya. Zaki yang selama ini dianggap Lani sebagai orang kampung yang bodoh, ternyata memiliki satu kelebihan yang tak disadari istrinya, ketelitian seorang guru yang terbiasa mengoreksi kesalahan sekecil apapun. Tiba-tiba, suara derit pintu kamar mandi mengejutkan Zaki. Lani keluar dengan wajah yang masih mengantuk, namun sorot matanya tetap tajam saat melihat Zaki berdiri di dekat meja riasnya. "Kenapa belum tidur? Dan apa yang kamu lakukan dengan ponselku?" Suara Lani terdengar curiga, memecah kesunyian malam dengan nada yang mengancam. Zaki menarik napas panjang, menelan semua amarahnya ke dasar hati yang terdalam. Ia meletakkan ponsel itu kembali ke tempat semula dengan gerakan yang sangat tenang, seolah-olah ia baru saja merapikannya. "Maaf, Lani. Tadi ponselmu bergetar terus. Aku takut ada urusan kantor yang mendesak. Aku baru saja mau membangunkanmu." Lani menyipitkan mata, berjalan mendekat dan menyambar ponselnya. Ia memeriksa layar sejenak sebelum menatap Zaki dengan jijik. "Jangan pernah lancang menyentuh barangku lagi, Zaki. Ingat posisimu. Kamu di sini untuk melayani, bukan untuk menyelidiki." "Aku tahu posisiku, Lani." "Sangat tahu," jawab Zaki dengan nada suara yang datar, namun memiliki kedalaman yang tidak biasa. Lani mendengus, kembali ke tempat tidur tanpa menyadari bahwa boneka yang selama ini ia kendalikan telah memotong tali-talinya sendiri. Sepanjang sisa malam itu, Zaki terjaga. Ia mulai menyusun rencana serangan balik yang akan ia lancarkan tepat di acara peluncuran produk terbaru Lani lusa nanti, sebuah acara besar yang akan dihadiri oleh investor, media, dan tentu saja Satria. Zaki tahu, ia tidak bisa mengandalkan kekuatan fisik atau uang untuk melawan Lani. Ia akan menggunakan senjata yang paling ditakuti Lani, kebenaran. Di bawah naungan bayangan lampu kamar yang remang-remang, Zaki berjanji pada dirinya sendiri bahwa saat tirai sandiwara ini jatuh, bukan hanya Lani yang akan hancur, tapi seluruh kerajaan kepalsuan yang telah wanita itu bangun di atas air mata ibunya. Gemerlap lampu kristal di aula Hotel Bintang 5 itu seolah menertawakan kehampaan di hati Zaki. Malam ini adalah peluncuran koleksi hijab terbaru Lani, sebuah acara yang dirancang untuk mengukuhkan posisinya sebagai ikon wanita sukses dan istri idaman. Zaki berdiri di balik panggung, mengenakan setelan jas paling mahal yang pernah diberikan Lani, namun kali ini ia tidak merasa seperti pajangan. Di dalam saku jasnya, sebuah diska lepas berisi seluruh bukti kejahatan Lani dan Satria terasa seperti senjata yang siap meledak. Ia teringat pesan terakhir di ponsel hitam itu, tentang rencana mereka melarikan diri ke Paris dan membiarkan Zaki membusuk di penjara. "Zaki, senyum. Ingat, saat aku memanggilmu nanti, ceritakan betapa aku selalu mendukungmu dan bagaimana kita membangun semua ini bersama." Bisik Lani dengan nada memerintah tepat sebelum ia melangkah ke panggung utama diiringi tepuk tangan riuh. Lani berdiri di bawah sorot lampu, memberikan pidato yang memukau tentang cinta, keluarga, dan integritas. Saat tiba waktunya, ia memanggil Zaki dengan sebutan, "belahan jiwa." Zaki melangkah maju, menatap ratusan pasang mata yang memandangnya penuh kekaguman palsu. Di barisan depan, ia melihat Satria tersenyum licik, seolah sedang merayakan kemenangan yang belum ia genggam. Zaki memegang mikrofon. Tangannya tenang. "Lani benar," ucap Zaki, suaranya menggema di seluruh ruangan. "Pernikahan kami memang dibangun di atas sesuatu yang sangat besar. Tapi bukan cinta, melainkan hutang budi dan penipuan.
Suasana aula mendadak sunyi senyap. Lani mencoba tertawa kaku, hendak merebut mikrofon, namun Zaki menghindar. Detik berikutnya, layar raksasa di belakang panggung yang seharusnya menampilkan video promosi hijab justru berubah menampilkan tangkapan layar percakapan mesra Lani dan Satria, lengkap dengan dokumen pinjaman 5 miliar yang memalsukan tanda tangan Zaki. Gumam terkejut berubah menjadi keributan. Lani pucat pasi, tubuhnya gemetar hebat saat melihat rahasia gelapnya terpampang nyata di depan media dan investor. Satria mencoba melarikan diri, namun 2 petugas kepolisian yang sudah dipanggil Zaki sebelumnya telah menunggu di pintu keluar. Zaki melepas cincin kawinnya dan meletakkannya di telapak tangan Lani yang dingin. Operasi ibuku sudah selesai, dan begitu juga dengan sandiwaramu. Kamu tidak bisa membeli harga diriku selamanya. Zaki berjalan turun dari panggung dengan kepala tegak. Ia meninggalkan kemewahan, kamera, dan segala kepalsuan itu tanpa menoleh sedikitpun. Ia memang kembali menjadi pria biasa tanpa harta. Namun malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Zaki merasa benar-benar merdeka. Kesimpulan, kekayaan dan kemewahan mungkin bisa membeli banyak hal, termasuk kepatuhan seseorang, namun harga diri dan kebenaran adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa ditawar. Zaki membuktikan bahwa meski ia sempat terjepit oleh keadaan, kejujuran pada diri sendiri adalah jalan satu-satunya menuju kebebasan yang hakiki. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah tindakan Zaki sudah tepat atau seharusnya ia mengambil harta Lani sebagai ganti rugi atas penderitaannya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita drama kehidupan yang lebih seru dan menguras emosi lainnya. Terima kasih sudah menonton.